Hai, saya Rido Protio. Saya akan membahas TVC dan sebagai pengedit video. Saya Ariel Hasana dari kelompok 6, kelas 11 MIPA 2, ingin menjelaskan tentang cedera TFCC dan penanganan pertamanya. Halo, saya Filedini Fadli dari kelompok 6 kelas 11 IPA 2. Saya menjelaskan tentang penyebab cedera TFCC. Saya Firman Arya Putra dari kelompok 6 kelas 11 MIPA 2. Di sini saya menjelaskan tentang teknologi penanganan TFCC. Halo, saya Syarifah Baza Sahab dari kelompok 6 kelas 11 MIPA 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang terapi TFCC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai teknologi penanganan cedera pada TFCC, jadi kita harus tahu lebih dahulu mengenai apa itu TFCC. Tingular Fibrocartilago Complex atau biasa disingkat TFCC, yaitu pertemuan 3 tulang di pangkal tangan dan 2 ujung tulang besar di lengan bawah. Jadi cedera pada TFCC bisa sebabkan rasa sakit, namun cedera ringan mungkin tidak akan menyebabkan akibat fatal. Tetapi cedera ringan akibat aktivitas yang berulang-ulang dapat mengakumulasi peradangan. Contohnya itu ketika kita menahan jatuh pada saat jatuh dan mengangkat beban yang terlalu berat. Ciri-ciri cedera TFCC. Yang pertama, ada sakit di pergelangan tangan di bawah kelingking, yaitu pada saat di sini. Yang kedua, genggam tangan terasa sakit dan lemah. Dan yang ketiga, terasa sakit jika menggerakkan pergelangan tangan ke arah kelingking dan juga ke arah atas. Kompleks umumnya disebabkan ketika tangan menahan tubuh yang terjatuh atau saat melakukan yoga ataupun workout yang harus menahan berat tubuh di tangan. Atlet yang secara teratur merotasi atau memberikan tekanan pada pergelangan tangan mereka seperti yoga memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami robekan TFCC. Contoh yang pertama yaitu saat seseorang melakukan workout pada gerakan push up. Beberapa orang mengalami sakit dan nyeri pada lengan dan pergelangan tangan saat melakukan gerakan push up. Biasanya, rasa sakit terjadi di sepanjang pergelangan tangan bagian belakang ketika menekuk tangan ke belakang. Yang kedua yaitu gerakan side plank saat yoga. Memaksakan diri untuk menahan posisi plank saat yoga dalam waktu yang terlalu lama dan dengan cara yang kurang tepat bisa meningkatkan risiko tubuh untuk mengalami cedera, terutama pada bagian tangan, karena saat menahan posisi plank, otot-otot di tubuh akan merasa lelah. Yang ketiga, saat terjatuh atau mengalami kecelakaan. Beberapa orang yang mengalami kecelakaan dari sepeda atau motor ataupun yang jatuh karena terpleset, biasanya mereka akan refleks menahan tubuh mereka dengan tangannya. Hal ini dapat menyebabkan tangan cedera terutama pada pergelangan tangan. Cedera pada TFCC menggunakan metode surgery wrist arthroscopy atau operasi artroskopi pergelangan tangan. Setelah artroskopi diagnostik selesai dan robekan diidentifikasi dan pengangkatan cedera medis jaringan yang mati, rusak atau terinfeksi seperlunya, gunakan portal seperti pada gambar yang terdaftar. Di sana ada 3-4 portal fast fix advice dan ada 4/5 portal scoop. Tetapkan zona target dengan menandai tendon ECU atau extensor carpi ulnaris dan FCU atau flexor carpi ulnaris. Bagian perangkat fast fix yang ditunjukkan merupakan bagian di mana alat tersebut akan dimasukkan di bagian tangan yang terkena cedera. Masukkan jarum kira-kira 2 mm dari bentuk sobekan. Lalu, aktuator didorong sepenuhnya ke depan sampai terdengar bunyi klik. Tarik perangkat hanya sampai ujung jarum terlihat. Lakukan hal yang sama dengan mendorong aktuator sepenuhnya ke depan hingga klik terdengar. Tarik jahitan dengan lembut untuk menggeser simpul dan mengurangi robekan.
Lalu, tarik jahitan dengan kencang sambil menekan simpul dengan kuat. Pada simpul, geser akuator ke depan sambil dikencangkan untuk memotong jahitan. Menjelaskan tentang pengobatan terapi untuk mengurangi penyakit TFCC. Pertama, kepakan tangan Anda, kemudian gerakan dengan perlahan ke atas dan ke bawah seperti ini. 8 hingga 10 kali pengulangan. Anda juga bisa menggerakkannya ke atas lalu tahan 15 hingga 30 detik, kemudian ke bawah dan tahan 15 hingga 30 detik juga. Kalian juga bisa memberikan sedikit beban dengan menekan dengan tangan yang lainnya. Gerakan kedua adalah supinasi dan pronasi. Ini adalah gerakan pronasi dan ini adalah gerakan supinasi. Lakukan sebanyak 10 kali atau menahannya selama 30 detik. Anda juga bisa menambahkan beban dengan contoh mengangkat palu dengan beban yang lebih berat di atasnya. Lakukan gerakan yang sama. Dengan catatan tidak menggerakkan seluruh tangan, tetapi dengan siku yang tetap di tempat dan hanya pergelangan tangan saja yang bergerak. Gerakan yang ketiga adalah dengan menggunakan TheraBand ataupun kain elastis. Caranya adalah dengan mengikat salah satu sisi TheraBand dan salah satu sisinya lagi kita pegang menggunakan satu tangan. Dengan catatan siku tetap di tempat. Hanya pergelangan tangan yang bergerak dan dengan gerakan yang sama. Dan yang terakhir adalah gerakan mencengkram benda seperti mencengkram bola tenis ataupun handuk yang digulungkan dan juga benda lainnya. Kemudian remas benda tersebut dengan kuat. Tahan 3 hingga 5 detik, kemudian lemaskan. Lakukan sebanyak 10 kali pengulangan. Jika sudah terbiasa, bisa digantikan dengan benda yang lebih keras lagi.